Halo teman-teman semuanya, balik lagi dengan saya Vicky Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan dan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan tanah air. Jadi seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! Kita mau tunggu janjinya. Ternyata dikoyak 5 gol oleh Irak. Bung, 2022 Bima Sakti juga pernah berjanji bakal sapu bersih semua laga kualifikasi Piala Asia, ya kan? U16, U17. Ternyata dikoyak 5 gol sama Malaysia. Dikoyak 5 gol sama Malaysia, iya kan? Indra Safri juga pernah bilang tuh, Indonesia level Asia. Dia juga bilang gitu, kata-kata Indra Safri ada. Ternyata dikoyak 4 gol sama Panama, dikoyak 4 gol sama Ukraina, dikoyak 4 gol sama Jepang. Kemarin duet sama Bima Sakti. Tapi kenapa Anda tidak bahas? Itu pertanyaannya. Kenapa Sintayong mulu, ya kan? Sintayong mulu. Itu pakai naturalisasi loh. Indra Safri berdua sama Bima Sakti. Kenapa Anda tidak bahas? Karena Anda objektifnya itu tidak ada, Bung. Anda terlalu subjektif. Ya kan? Sampai semua orang itu udah gedek sama Anda, Bung. Betul. Apa enggak kapok gitu kemarin dilempar botol mineral air sama penonton, ya kan? Itu aja lah pertanyaanku. Kenapa Anda tidak bahas, ya kan? Itu ada itu kok di situs bola net itu ada. Bima Sakti targetkan sapu bersih semua laga kualifikasi Piala Asia. Ternyata ditunggu janjinya, ternyata dikoyak 5 gol sama Malaysia. Itu di Jakarta loh, di Indonesia, di depan pendukung timnas. Kalau Sintayong oke, kalah di mana? Lawan Irak, raksasa Asia. Pernah juara Piala Asia. Mainnya di mana? Di Basra, kandang Asia. Ini di Jakarta, dikoyak 5 gol sama Malaysia. Mikir, Bung, mikir ya. Jangan cepat kali ngomong tapi Anda tidak mau jadi orang yang objektif, ya. Jadilah orang yang objektif, ya. Jadilah orang yang objektif. Oke, salam Timnas Indonesia. Sintayong nih bos, bukan kaleng-kaleng. Ya, yang penting kan timnas Indonesia masuk ke ronde ketiga Piala Dunia, kemudian lolos ke Piala Asia 2027. Ya kalau menang tidak penting, itulah pertandingan, ada kalah ada menang. Tidak semua pertandingan harus kalah, tidak semua pertandingan harus menang. Ada saatnya kalah, ada saatnya menang. Dan kemudian Indonesia lolos ke kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga dan Piala Asia 2027. Nah itu yang penting, itu poinnya. Bukan Sintayong melulu yang dikritik. Timnas Indonesia masuk ronde 3 itu memang prestasi, tapi bukan sejarah. Sejarah dari mana? Indonesia sudah pernah masuk ke putaran ketiga 1986. Kata pengamat jurnalis senior Bung Joy. Ini gue sih melihatnya mungkin karena memang usianya sudah sangat senior, jadi pola pemikirannya juga ya ikuti tempo dulu. Gak ada masalah soal itu. Tapi yang kita sama-sama harus buka mata kita, buka pikiran kita bahwa 1986 itu long time ago. Liga Korea itu 1983 baru muncul, 3 tahun sebelum 1986, oke? Liga Jepang 1991 baru eksis, baru muncul. Jadi Korea, Jepang pada saat itu negara antah berantah, atau mungkin Korea baru belajar main bola. Lah kita udah main bola, terus mau dibanggakan ya, sorry itu sih, persaingannya itu jelas amat sangat berbeda dengan betul. sekarang. Ibaratnya begini, orang Uruguay akan sombong, kita pernah jadi juara dunia tahun 1930. Pertama kali Piala Dunia diselenggarakan, kita jadi juara. Tapi mereka lupa ketika 1930 Uruguay jadi juara itu cuma 13 tim. Sekarang itu betul. Yang baru 48 mau. Jadi itu Secara kualitas negara juga beda kan? Gak bisa kita parameter juara jadul untuk kondisi sepak bola sekarang. Ya beda sekali. Kalau pakai parameter jadul, Brazil top. Sekarang nothing. Jogo Bonito hilang. Apakah mau dibawa sampai sekarang, Bung Joy? Jadi kalau ngomongin
soal prestasi harus dilihat dulu parameternya apa, variabelnya apa, ya. Apakah sama sekarang kondisinya dengan dulu, persaingannya sama sekarang dengan dulu, jumlah timnya sama sekarang dengan dulu. Kalau tidak sama, jangan pakai parameter jadul, oke? Jangan jadi jadul, ya. Upgrade lah pemikirannya. Sepak bola aja berkembang terus, masa pandit yang enggak. Segitu dulu. Ya makanya penting untuk kita belajar sejarah sepak bola Indonesia supaya ketika mereka berbicara kita tahu sejarahnya begitu. Kalau mereka ada bicara kemudian ada kekeliruan sedikit, kita bisa tahu sejarahnya. Oh ternyata seperti ini. Jadi kemudian kita bisa mengcounter atau bisa menyeimbangkan narasi-narasi mereka yang mungkin keliru. Jangan kemudian mereka berbicara karena mereka senior kita percaya apa yang mereka katakan. Pelatih Malaysia sebut timnas Indonesia akan jadi raja ASEAN. Pelatih Malaysia Kim Panggon beramal timnas Indonesia akan menjadi raja baru Asia Tenggara yang selama ini lekat dengan Thailand. Ya berhubung kekuatan Indonesia kan sekarang lebih dari Malaysia kan. Yang belakangan ini memang sedang sangat luar biasa. Terbaru, timnas Indonesia mampu lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah duduk di posisi kedua grup F. Penilaian Kim Panggon tersebut tidak lepas dari prestasi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang lolos ke putaran ketiga mengalahkan Thailand, Vietnam, dan Malaysia sendiri. Bagi saya Indonesia akan menjadi tim utama di sini dalam waktu dekat. Mereka berusaha keras tetapi kami harus menentang, ucap Kim Panggon dikutip dari tvnews.com. Ya memang Indonesia di bawah Coach Sintayong ini tidak bisa dipungkiri jauh lebih berbeda berwarna permainannya ketimbang timnas zaman dulu gitu kan. Dimana kita tahu sekarang Indonesia berhasil lolos ke ronde ketiga Piala Dunia, kemudian Piala Asia 2027 dan itu satu-satunya negara Asia Tenggara yang lolos ke kualifikasi Piala Dunia 2026. Banyak Kim Panggon bilang Indonesia ini digadang-gadang menjadi raja ASEAN karena satu-satunya yang lolos ke kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga itu cuma Indonesia gitu. Makanya dia keluarkan statement seperti itu. Raja Nainggolan mulai senggol naturalisasi PSSI. Mantan pemain Inter Milan ini menganggap bahwa naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI merupakan kesalahan yang besar. Ia mengungkapkan bahwa PSSI seharusnya melakukan naturalisasi kepada pemain yang memiliki pengalaman di pertandingan internasional. Menurut Raja Nainggolan, pengalamanlah yang membuat timnas Indonesia bisa kalah 2-0 dari Uzbekistan. Waduh, jadi pemain-pemain naturalisasi seperti Rafael Strike, Nathan Shaw, dan masih banyak lagi merupakan pemain yang tidak berpengalaman di mata Raja Nainggolan. Bagaimana menurut kamu? Coba tulis komentar kamu di bawah. Saking pengalamannya dia sampai merumput di Indonesia, yang liganya itu jauh dari Liga Italia. Terserah kau lah Raja Nainggolan, suka-suka kau lah. Media China khawatir negaranya jumpa timnas Indonesia. Wow, luar biasa di kualifikasi putaran ketiga ya. Itu artinya negara lain itu menganggap kita tuh kuat gitu. Jadi kita harus pede, negara lain aja khawatir. Kita harus lebih pede dan bangga bahwa itu tuh kita bisa lolos Piala Dunia gitu. Ini berita yang sangat bagus bahwa kita sudah ditakuti juga ya di Asia ini ya. Jadi kita harus percaya diri Indonesia akan lolos walaupun tidak peringkat 1-2, mungkin bisa di 3-4 kita melalui playoff lagi dengan negara-negara lain yang mungkin masih selevel dengan kita. Kita doa terus supaya timnas kita lolos Piala Dunia. Ya semoga bisa lolos Piala Dunia karena memang berat di ronde ketiga, tapi ya kita bisa selangkah lagi menuju Piala Dunia lah. Projek naturalisasi Indonesia sekarang dapat perhatian. Apa taknya timnas diorang perform? Korang ingat Indonesia je ada, Malaysia pun ada lah. Pemain pertama tak silap saya Sumareh. Mula-mula dia masuk skuad Harimau Malaya ni okey, adalah impak dia. Silap saya lah last impak dia 2019. Lama-lama dah hilang. Bolehlah kita rate Sumareh ni, boleh dia terima. Lepas tu Mat Don pula dapat IC Malaysia. Yang ni pening babe. Mula-mula Liridon ni okey masa dia main Kedah, tapi bila dia dah kesana kesini gaya tu ada, tapi main korang tahulah macam mana. Pak dia bersama Harimau Malaya pun saya tak boleh ingat sejujurnya. Nak rate dia sebagai fail. Ini mesti peminat bola sepak Malaysia ingat. Lord Zuhimi member skor 1 gol je untuk Malaysia. Masa dia main untuk Harimau Malaya dulu, saya ingat lagi dia banyak berjalan daripada berlari. Ini saya memang rate dia ultimate fail. Korang setuju tak dengan rating tadi? Beritahu sikit. Pantasan dong tidak lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia nih, karena memang udah punya kualitas pemain jauh gitu. Dari harapan, dari ekspektasinya netizen Malaysia. Beda dengan Indonesia, kualitas pemainnya itu sesuai dengan ekspektasi ya. Kecuali ada beberapa memang yang ya, di luar ekspektasi netizen Indonesia. Ya, tahu sendiri lah ya.
Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bola tanah air. Jadi memang Indonesia beberapa tahun terakhir ini mengalami peningkatan, tidak hanya di peringkat FIFA, tapi secara kualitas permainan juga Indonesia mengalami peningkatan. Walaupun beberapa match Indonesia harus kalah, tetapi menurut saya bukan satu permasalahan, karena di beberapa pertandingan lainnya juga Indonesia menang dengan sangat impresif. Dan kita harus bisa melihat secara objektif, dan semoga Indonesia bisa masuk ke Piala Dunia karena sudah masuk ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Selangkah lagi kita sudah ada di Piala Dunia. Harapan itu semakin ada. Satu langkah lagi. Nah, kita mendoakan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Semoga bisa bermain di Piala Dunia. Jadi siapa tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Tapi sekali lagi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya.